Petugas damkar evakuasi buaya di drainase pemukiman warga. Harga cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogram. Mensos kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado. Gubernur lantik 134 PNS administrasi dan pengawas. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Satu bangunan rumah yang berdiri di atas saluran air di Kelurahan Tuminting, lingkungan 1 Kota Manado, terpaksa dibongkar oleh pemerintah Kota Manado. Bangunan milik warga ini ditertibkan karena berdiri di lokasi yang tak seharusnya didirikan rumah. Pembongkaran satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Tuminting, lingkungan 1 Kota Manado nyaris ricuh. Pemilik rumah sempat adu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja saat rumahnya akan dibongkar. Pembongkaran rumah dilakukan karena rumah tersebut berdiri tepat di atas drainase atau saluran air. Akibatnya jika terjadi hujan bisa mengakibatkan banjir. Pemilik rumah Mustafa Habibi bilang dirinya dan keluarga telah menempati rumah tersebut sudah hampir 50 tahun. Dirinya meminta agar pemerintah Kota Manado bisa memberikan ganti rugi akibat pembongkaran yang dilakukan. Tanto katu nya suka Pak no, tanggapan masa kan rumah sudah dibongkar Pak, walaupun itu kan cuma masalahnya Pak, dalam pembongkaran ini tidak ada mediasi Pak, tidak ada mediasi daripada kelurahan dan kecamatan tentang pembongkaran, cuma ada sama orang surat edaran toh, surat DP nama pemberitahuan toh, pertama, kedua, ketiga. Sampai pada situasi penggusuran pun nggak dikasih tahu orang kalau kapan DP waktunya. Setelah datang bilang besok sudah mau dibongkar. Bangunan badi sudah lama, jadi tidak ada larangan daripada pemerintah. Dari kelurahan juga tidak teken larangan jangan badir karena ada larangan, tidak ada Pak, karena saat itu kan belum ada larangan tentang berdiri bangun air, belum ada undang-undang ke situ. Bila rumah jadi lama, sudah 40 tahun, dia hampir 50 tahun, baru aturan itu sekarang kan muncul. Mungkin sekitaran 10 tahun lalu lah dia muncul di aturan itu. Sementara itu, Camat Tuminting Hence Patimbano mengatakan sebelum dibongkar pemerintah telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan oleh pemilik rumah sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan pembongkaran. Tentunya ini penertiban yang dilaksanakan karena bangunan ini sudah beberapa kali dilaksanakan pertemuan, bahkan sudah ada surat untuk teguran pertama, teguran kedua, sampai juga pada tahap kemarin itu sudah kami sampaikan kepada pemilik bangunan. Kenapa demikian? Karena ini sangat mengganggu akan akses air yang ada, karena bangunan memang jelas berdiri di atas saluran air yang ada. Sebab ketika dia dibarengi dengan hujan yang deras, maka air ini tidak akan mengalir dengan baik adanya, sehingga dia meluap ke rumah pemukiman yang lain. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga sekitar. Pemerintah tidak akan mentolerir bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum, terlebih jika keberadaannya mengganggu kepentingan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membongkar kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar rumah mewah di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapannya, polisi menangkap 2 pelaku termasuk penadah. Dari penyelidikan, pelaku telah beraksi di 33 TKP di 9 kabupaten dengan total kerugian korban 4,6 miliar rupiah.
Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan membongkar sindikat pembobol rumah warga di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua pelaku, yakni JR 36 tahun dan seorang penada berinisial HA 58 tahun. Kasus pencurian dan pemberatan ini terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai penjualan emas ilegal. Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Jajaran kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku JR di rumahnya di Kabupaten Maros. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku JR telah melakukan pencurian sejak tahun 2018 hingga 2026 di 33 rumah di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dari aksi pencuriannya tersebut, total kerugian korban mencapai 4 miliar rupiah lebih. Adapun pelaku JR menyasar rumah mewah yang ditinggalkan pemiliknya pergi ibadah saat hari besar keagamaan, lalu mencuri uang dan emas milik para korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku awalnya berpura-pura bertemu dengan mengetuk pintu setelah memastikan rumah tersebut kosong. Pelaku kemudian mencungkil pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng. Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita barang bukti hasil kejahatan seperti 2 unit mobil, 6 motor, uang tunai senilai 394 juta, 3 berangkas, emas 25 gram, leburan emas 11 gram, 38 kwitansi pembelian emas, handphone, dan sejumlah dokumen. Atas perbuatannya, pelaku JR dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara HA dijerat pasal 591 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Terkait kasus ini, polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya TKP dan pelaku lainnya, termasuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, mengingat besaran nilai aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Info berikutnya, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang kurang lebih 3 meter pada Kamis pagi 11 Juni 2026. Buaya itu dievakuasi saat berada di drainase di pemukiman warga di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari mengevakuasi seekor buaya muara yang berada di pemukiman warga di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari pada Kamis pagi 11 Juni 2026. Buaya dengan panjang kurang lebih 3 meter itu dievakuasi dari dalam drainase. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Laode Darmawan, mengungkapkan sebelumnya pihaknya menerima laporan warga sekitar yang melihat seekor buaya di drainase. Mendapat laporan, tim rescue kemudian diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi dibantu dengan warga sekitar. Buaya itu diduga kelaparan sehingga naik ke darat untuk mencari makanan. Ini berdasarkan laporan masyarakat ke sistem terpadu ya, Parbatan Damkar Kota Kendari ya, pada jam 7.45 ya. Dan setelah mendengar informasi itu, tim rescue langsung ke lokasi kejadian, ya, lokasi penanganan. Ya. Lokasi penanganan itu di Kelurahan Lalolara, ya, Kecamatan Kambu. Usai dievakuasi, buaya lalu dibawa ke penangkaran sementara di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kendari sebelum diserahkan ke Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, aksi protes kenaikan harga BBM Pertamax oleh puluhan mahasiswa di Kota Kendari nyaris ricuh Rabu malam 10 Juni 2026. Polisi yang mencoba memadamkan api dari ban bekas terlibat adu mulut dan saling dorong dengan mahasiswa. Ricuhan ini terjadi pada saat puluhan mahasiswa menggelar aksi protes kenaikan harga BBM jenis Pertamax di perempatan Jalan Kelurahan Kambu, Kota Kendari pada Rabu malam 10 Juni 2026. Karena dianggap mengganggu ketertiban, polisi yang mencoba memadamkan api dari ban bekas yang dibakar terlibat adu mulut serta saling dorong dengan mahasiswa. Kericuhan tidak berlangsung lama setelah kedua belah pihak dapat menahan diri.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertamax yang secara tiba-tiba sangat melukai hati rakyat, di mana dengan kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak pada masyarakat kecil. Di sini tergabung dari mahasiswa keluarga besar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini memang kami soroti isu nasional terkait dengan kebijakan pemerintah. Seperti yang kita rasakan sekarang ini bahwa termasuk kenaikan BBM, lemahnya nilai tukar rupiah, kemudian berbagai isu-isu lain yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan sama sekali pencerahan langsung dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ngawur ini. Dan kami di sini sebagai mahasiswa akan terus menyuarakan, akan terus turun ke jalan sampai dengan mendapatkan pernyataan sikap langsung daripada pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang sudah diterbitkan ini. Mahasiswa mengancam akan terus berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar apabila pemerintah tidak segera mengkaji ulang kenaikan harga BBM Pertamax. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis sore. Mahasiswa menilai kenaikan BBM jenis Pertamax sekitar 32% ini beresiko menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax juga disuarakan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis sore. Dengan membakar ban bekas dan menahan mobil truk untuk dijadikan mimbar orasi di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM non-subsidi sebesar 32% tersebut berisiko menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Mahasiswa pun meminta agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian kembali harga BBM non-subsidi agar tidak menimbulkan polemik yang lebih luas. Selain menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, dalam tuntutannya mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah serta mencabut Undang-Undang Polri. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi stok minyak kita di Pasar Sentral Gorontalo kosong. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita sudah sekitar 2 bulan menghilang dari pasar sentral Kota Gorontalo. Para pedagang menyebut hingga kini belum ada kepastian kapan pasokan akan kembali masuk ke pasar. Rak penjualan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di pasar sentra Kota Gorontalo terlihat kosong. Pedagang mengaku sudah sekitar 2 bulan tidak menerima pasokan baru dari distributor, meski data administrasi telah dicatat pemerintah. Akibatnya produk minyak goreng bersubsidi yang selama ini menjadi pilihan banyak masyarakat kini sulit ditemukan di pasar. Pedagang bilang belum mendapatkan penjelasan pasti mengenai penyebab terhentinya pasokan Minyak Kita tersebut. Kayaknya tidak masuk serentak di cuma tanpa-tanpa yang tertentu yang masuk. Kalau macam saya ini didaftar, diminta semua formulirnya itu pada akhirnya sampai sekarang tidak ada. Sudah daftar, lalu tidak ada terkirim. Sudah berapa lama Pak tidak ada Minyak Kita di sini? Sekitar 2 bulan lebih. Di lapak lainnya sempat mendapatkan stok Minyak Kita sekitar 2 pekan lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda masuknya kembali pasokan Minyak Kita ke pasar sentra Kota Gorontalo. Pedagang berharap pasokan minyak goreng bersubsidi segera kembali normal agar harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar dapat stabil. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, saudara, selain sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado alami kenaikan harga, terutama pada minyak goreng curah yang kini tembus angka Rp22.000 dari harga normal Rp19.000. Sementara komoditas cabai rawit harganya meroket hingga Rp120.000 per kilogram.
Kenaikan harga bahan pokok dan bumbu dapur terus terjadi di pasar tradisional Kota Manado. Dari pantauan di Pasar Bersati pada 11 Juni, kenaikan harga bahan pokok terutama terjadi pada minyak goreng curah yang kini dijual Rp22.000 per kilogram, naik sebesar Rp3.000 dari harga normal. Kenaikan sudah terjadi lebih dari 3 pekan, diikuti oleh kenaikan harga beras yang mulai dijual dengan harga Rp16.500 hingga Rp18.000 per kilogram untuk kategori beras medium. Kenaikan juga terjadi pada bumbu dapur seperti cabai rawit yang naik signifikan hingga Rp120.000 per kilogram. Pedagang menyebut naiknya harga cabai rawit karena kurangnya pasokan yang masuk. Sementara untuk bawang merah yang sempat naik hingga Rp100.000, kini mulai turun di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pokoknya ini barang ini hampir semua naik, hampir semua. Pokoknya mau di beras, mau di minyak, kalau gula sih belum. Masih 385 sampai akan kemarin, tapi itu kita bilang sih dia sebenarnya mau naik, cuman karena dia ada barang, kasih naik minyak kalau kelawan ambil 400. Kalau harga jual jadi berapa? Biasa kan cuma 90, hari 120, pengiriman kurang. Kalau bawang merah yang sempat naik bagaimana? Sama, Masih tinggi. Tapi hari ini sudah stok baru. kalau ada. Eceran sekarang 80. Kenaikan harga bahan pokok dan bumbu dapur ini disebut oleh pedagang turut berdampak pada menurunnya penjualan mereka dalam seminggu terakhir. Masyarakat disebut kerap membatasi jumlah pembelian. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga minyak goreng curah di Pasar Bersahati Manado naik. Kenaikan harga minyak goreng curah hingga Rp22.000 per kilogramnya, sementara harga minyak goreng minyak kita tetap di harga eceran yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per kilogram. Untuk informasi selengkapnya terkait fluktuasi harga minyak goreng, ikuti laporan jurnalis Kompas TV Swingli Manderas dan kameramen Hence Tumilaar yang telah direkam sebelumnya. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Pasar Bersahati Kota Manado, di mana kami tengah memantau pergerakan harga dari sejumlah bahan pokok. Nah, salah satu bahan pokok yang cukup signifikan mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng curah. Di tengah kenaikan harga minyak goreng curah, saat ini masyarakat cenderung beralih ke penjualan minyak kita yang dikeluarkan pemerintah dan masih dijual dengan harga eceran tertinggi, yaitu senilai Rp15.700. Untuk lebih lengkapnya kita akan bertanya ke pedagang yang ada di Pasar Bersahati. Saat ini saya sudah berada bersama dengan Ibu Feby yang merupakan salah satu pemilik gerai yang ada di Pasar Bersahati. Selamat pagi Bu Feby. Pagi. Bu, izin kami bertanya, ketersediaan stok minyak kita seperti apa? Stok minyak kita ada. Untuk ketersediaannya bagaimana Bu? Apakah rutin dipasok dan berapa sih sekali pasok? Kalau sekali pasok itu dia 25 sampai 30 karton. Itu masuknya seminggu sekali. Bu, kalau terkait dengan stok yang rutin, apakah masyarakat juga beralih menggunakan minyak kita di tengah tingginya harga minyak goreng curah? Iya, masyarakat lebih memilih minyak kita daripada minyak curah. Alasannya apa? Karena minyak curah lebih mahal dari minyak kita. Untuk sementara harga minyak goreng curah dijual berapa? Untuk sementara 22.000 1 kilo. Sekali masuk 25, biasanya habis dalam berapa lama untuk minyak goreng? Itu kita kasih batas 1 orang 2 liter. Itu bisa habis dalam? Bisa habis dalam 1 minggu. Ya, saudara, di tengah kenaikan harga minyak goreng curah, masyarakat kemudian beralih menggunakan minyak kita yang masih dengan harga Rp15.700. Namun kendati demikian, peningkatan harga bahan pokok bukan hanya terjadi pada minyak goreng curah. Kami mencatat kenaikan bahan pokok juga terjadi pada harga beras kategori medium hingga premium, di mana harga beras yang awalnya dijual dengan harga normal Rp15.000, sekarang mulai dijual dengan harga Rp16.500
hingga 18.000. Sementara itu para pedagang juga mengeluhkan tingginya harga plastik yang cukup membebani operasional penjualan mereka di pasar. Swingli Manderes, Hence Tumelaar, Kompas TV, Manado. Saudara, harga bawang merah di Kota Manado masih tinggi. Minimnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok seperti Nrekang dan Makassar disebut jadi pemicu kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Manado yang sempat naik hingga Rp100.000 per kilogram, kini perlahan mulai turun mendekati harga normal. Dari pantauan di Pasar Bersati Kota Manado, Rabu 10 Juni 2026, harga bawang merah kini dijual mulai dari Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Dalam beberapa hari terakhir, pedagang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bawang merah akibat minimnya stok yang tersedia. Hari ini ada yang bawang biasa dia 90, itu bawang yang biasa. Kalau itu yang udah bilang Magelang itu 70.000. Nah, kalau untuk stok sekarang ini kurang, tapi sekarang mulai berdatangan itu cuma di sebentuk di sini. Kurangnya stok yang tersedia di pasar diketahui akibat belum adanya penambahan pasokan bawang merah dari daerah pemasok seperti Makassar dan Nrekang. Kendati demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara memastikan pada Kamis 11 Juni 2026 akan adanya penambahan pasokan bawang merah yang diperkirakan lebih dari 10 ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Minggu ini ada stok yang akan masuk. Hari Kamis mungkin. Hari Kamis. Tadi ada cuma satu truk aja baru 9-10 ton itu. Baru hari ini cuma itu. Hari Kamis masuk banyak. Diperkirakan berapa banyak? Perkiraan berapa ton belum ada info, tapi lumayan banyak, lebih dari 10 ton biasa begitu. Sementara itu, harga bumbu dapur lainnya terpantau masih stabil, termasuk harga tomat yang sempat meroket hingga Rp80.000 per kilogram, kini telah dijual senilai Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi Mendikti Sains dan Teknologi resmikan Fakultas Kedokteran Unima. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Sivitas Akademika Universitas Negeri Manado atau Unima kini resmi telah memiliki Fakultas Kedokteran. Fakultas tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto pada Kamis siang. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima ditandai dengan penggoyangan angklung dan pemotongan nasi tumpeng oleh Mendikti Saintek bersama Gubernur Sulawesi Utara, Rektor Unima, serta perwakilan Kepala Daerah se-Sulawesi Utara. Pemberian simbolis alma mater kampus Unima kepada mahasiswa baru sebagai simbol Sivitas yang secara resmi sudah dibuka juga dilakukan oleh Menteri Brian Yuliarto. Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto juga berkesempatan meninjau berbagai ruangan dan fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Unima tersebut. Peresmian Fakultas Kedokteran merupakan atensi khusus Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan jumlah dokter di daerah. Seluruh 50 dokter atau mahasiswa FK baru ini ternyata berasal dari beasiswa yang didanai oleh seluruh Pemda provinsi maupun Pemda kota kabupaten di seluruh Sulawesi Utara. Jadi 50 mahasiswa kedokteran penerima yang angkatan pertama ini dan juga nanti untuk yang menyusul angkatan berikutnya itu didanai oleh Pemda kota kabupaten maupun provinsi. Pihak Unima menjamin para mahasiswa baru telah melalui proses penerimaan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Para mahasiswa baru begitu semangat karena mereka merupakan mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi dan penjaringan siswa berprestasi dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Syarat utama mereka direkomendasikan oleh tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita langsung secara terbuka. Dari 10 itu, kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37 dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih
belum mencapai kuota, dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi yang berikut. Jadi sangat amat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang sangat berharga yang diberikan. Dan tentunya sangat semangat Kak, pidato-pidato yang telah disampaikan Pak Menteri, Pak Rektor, dan Pak Gubernur itu membangkitkan semangat saya sebagai calon dokter, di mana saya siap untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada daerah asal. Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Kuota penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima berjumlah 50 mahasiswa, 37 mahasiswa lolos, sementara untuk 13 calon mahasiswa masih dalam tahap penerimaan dan ditargetkan tuntas sesuai kuota pada akhir Juni ini. Hadirnya Fakultas Kedokteran Unima diharapkan dapat menjawab tantangan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis dan diproyeksikan mampu mengabdi hingga ke pelosok desa dan pulau terluar. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado Kamis pagi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan peserta didik yang mengikuti program Sekolah Rakyat. Setibanya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado, Menteri Sosial disambut antusias oleh para siswa, guru, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, para siswa menampilkan beragam bakat dan keterampilan yang telah mereka kembangkan selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Penampilan tersebut meliputi baris berbaris, tarian kabasaran, atraksi wusu, hingga paduan suara. Tidak hanya menampilkan kemampuan siswa, guru di SRMP 21 Manado juga melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar di hadapan Menteri Sosial, orang tua, dan calon peserta didik. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkapkan kegiatan Open House SRMP 21 Manado ini menjadi sarana bagi calon siswa, orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik yang telah mengikuti program pendidikan sejak Juli tahun lalu. Kita open house ya, Sekolah Rakyat Open House membuka kesempatan kepada calon siswa dan orang tuanya beserta tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah ya untuk melihat perkembangan pembelajaran di Sekolah Rakyat yang telah dimulai sejak Juli tahun lalu. Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, ya lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung. Itu adalah satu karakter-karakter yang positif dan diharapkan dengan adanya perkembangan ini ke depan mereka bisa lebih banyak lagi karya yang bisa tampil. Menteri Sosial Republik Indonesia berharap melalui program Sekolah Rakyat akan semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mendapat akses pendidikan berkualitas dan gratis, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri dengan lebih optimal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan meresmikan kantor pusat bantuan hukum saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara Kamis siang. Kantor PBH dibentuk untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Kantor Pusat Bantuan Hukum ini akan menjadi salah satu wadah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Wamen Otto Hasibuan bilang, Perhimpunan Advokat Indonesia hingga saat ini telah membuka 177 pusat bantuan hukum di seluruh Indonesia. Menurut Otto, layanan pro bono menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Memiliki kantor cabang PBH itu di 177 cabang di seluruh Indonesia. Ini yang 177 nih dibentuk nih ya, PBH Peradi ini. Harapan saya karena memang PBH ini adalah tidak merupakan proyek dari pemerintah, tetapi dapat membantu program pemerintah. Karena sebenarnya bantuan hukum ini adalah merupakan kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena negara kan wajib memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya. Nah, di sini PBH mengambil bagian di dalam melaksanakan program pemerintah ini
sehingga membentuk PBH dengan cara pro bono. Tidak ada pemungutan uang untuk menangani perkara di sini. Otto Hasibuan berharap agar masyarakat di seluruh pelosok tanah air bila membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi PBH Peradi di daerah masing-masing. Pembelian layanan hukum gratis ini sebagai bentuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke info berikutnya, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melantik 134 pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan Pemprov Sulut Kamis sore. Gubernur berharap para pegawai yang baru saja dilantik bisa memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan ke-134 pegawai dalam jabatan administrasi dan pengawasan di lingkup Pemprov dilakukan di Gedung Mapalus, kantor Gubernur. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Julius Selvanus mengatakan pelantikan pegawai administrasi dan pengawas di lingkungan pemerintah merupakan hal yang lumrah. Ia menilai rotasi jabatan dan pengangkatan jabatan merupakan hal wajar dan diperlukan untuk penyegaran. Kendati demikian, ia berharap 134 pegawai yang baru saja dilantik mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga persoalan yang dialami masyarakat bisa teratasi. Ada 6 jabatan pensiun. Siap tak kalian menggantikan itu? Buat yang baik, buat yang bagus. Buat yang bagus. Saya digerakkan oleh Tuhan di dalam, saya nggak kenal tahu semua. Saya kenal Olive, mana Olive, Sabar, kamu paling cantik dulu di sini. Pada kesempatan itu, Julius juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Ia meminta agar seluruh ASN dapat bekerja dengan serius. Ia bilang keseriusan tersebut nantinya akan memberikan peningkatan karir yang lebih baik bagi para pegawai. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Info lainnya, Saudara, dalam semarak jelang hari ulang tahun Kodam 13 yang ke-68, Kodam 13 Merdeka menggelar berbagai lomba kesegaran jasmani bagi para prajurit. Beberapa lomba yang digelar diantaranya lomba lari dan lomba renang militer. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus meninjau pelaksanaan lomba kesegaran jasmani yang digelar di markas Kodam 13 Merdeka Selasa pagi. Lomba kesegaran jasmani yang digelar kali ini berupa lomba lari dan pencaksilat militer. Lomba ini diikuti prajurit TNI dari perwakilan satuan yang ada di Kodam 13 Merdeka, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saat memberikan sambutan kepada prajurit yang mengikuti lomba, Pangdam 13 Merdeka bilang, penyelenggaraan lomba ini tidak sekedar untuk mencari pemenang, melainkan sebagai sarana pembinaan personil guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan fisik prajurit. Penekanan saya yang pertama, pengambilan nilai pagi ini sebagai gambaran kesiapan satuan-satuan yang kalian tempati itu untuk tugas ke depan. Jadi tolak ukur kegiatan yang telah kamu lakukan kemarin-kemarin kita ambil pagi ini hanya melalui kesegaran A. Betul? Termasuk kesiapan dari Pencak untuk latihan-latihan menghadapi tes sabu hitam ke depan. Kalian merupakan kebanggaan kita karena mewakili Kodam untuk mencapai sabu hitam duluan daripada rekan-rekan kalian. Rangkaian lomba lainnya yang turut digelar yakni lomba renang militer yang dipusatkan di kolam Tirta Wiratama, Kompleks Markas Yonif Rider 712 Wiratama di Tateli, Kabupaten Minasa, Rabu pagi. Di lokasi ini 4 satuan mengirimkan personel sebanyak 20 orang dan akan saling berkompetisi yang menguji kecepatan, kekompakan dan kelengkapan perangkat maupun peralatan personil. Menariknya, para komandan batalion pun diwajibkan menjadi peserta dalam lomba renang militer kali ini. Di kolam renang Tirta Wiratama ini, 4 batalion mengirimkan perwakilan, yakni Batalion Yonif 712 Wiratama, Yonif Teritorial Pembangunan 916 Barasakti, Yonsipur 19 Yuda Karya Nyata, dan Kompi Kavaleri Panzer Manguni Setia Cakti.
Selain digelar di Sulawesi Utara, lomba renang ini juga digelar di Provinsi Gorontalo, tepatnya di kolam renang Pentadio, Kabupaten Gorontalo di hari yang sama. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. Di antaranya, Papua Barat Daya mulai persiapan perlindungan karbon. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sorong mengeluhkan kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKDE yang dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Joni Kamuru, Bupati Sorong, bilang kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah berdampak pada menurunnya kemampuan keuangan daerah dan berpengaruh pada pelaksanaan program pembangunan hingga pelayanan masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan Joni Kamuru, Bupati Sorong, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati Sorong, Rabu 10 Juni 2026. Joni Kamuru menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini bukanlah bentuk efisiensi anggaran, melainkan pemangkasan anggaran yang berdampak luas terhadap daerah. Menurutnya, jika efisiensi dilakukan, maka yang dikurangi adalah program-program yang tidak prioritas. Namun saat ini, pemangkasan justru menyentuh anggaran yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pergerakan ekonomi daerah. Bupati Sorong turut menyoroti kondisi masyarakat di kampung-kampung yang selama ini hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti akses jalan, sarana peribadatan, serta pelayanan publik yang layak. Anggaran dipangkas. Kalau efisiensi itu berarti yang tidak penting baru dipangkas. Ini ekonomi daerah tidak berkembang, tidak jalan loh. Ini masyarakat di kampung-kampung menderita, jalan tidak bisa, mereka pusarana. Padahal masyarakat ini kan mereka tidak minta. Masyarakat daerah, apalagi masyarakat yang hidup di tanah Papua, mau masyarakat asli Papua dan masyarakat non Papua yang hidup di tanah Papua, dan terutama mereka kan macam selama ini kita urus, bisa bangun sarana peribadatan, jalan itu saya mereka sudah tenang. Apalagi masyarakat di kampung-kampung, mereka bisa beribadah, pergi ke rumah ibadah, mereka bisa rumah ibadahnya paling tidak layak, mereka datang beribadah, berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mereka nyaman, itu aja, mereka tidak. Bupati Sorong menilai pemangkasan dana transfer ke daerah berpotensi menghambat pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah kampung yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mempersiapkan langkah menuju perdagangan karbon melalui skema perlindungan karbon berbasis yurisdiksi. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di daerah. Namun, berbagai tahapan teknis dan regulasi nasional masih harus diselesaikan sebelum skema tersebut dapat berjalan. Daerah aliran sungai, rehabilitasi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman publik mengenai perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta pembangunan rendah karbon di Papua Barat Daya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Konservasi Indonesia menggelar lokakarya jurnalis bertajuk Nature Climate Solutions atau NCS di Kota Sorong, Kamis 11 Juni 2026. Pada kegiatan tersebut, Serteis Julian Sakrim, Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya menyebut, pemerintah provinsi telah berkomitmen mengajukan skema perlindungan karbon berbasis yurisdiksi kepada pemerintah pusat. Menurut Serteis Julian Sakrim, hingga saat ini pemerintah pusat masih menyusun peta jalan nasional perdagangan karbon. Karena itu, pemerintah daerah fokus mempersiapkan berbagai dokumen pendukung, penghitungan stok karbon, serta membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten, masyarakat adat, akademisi, media, dan mitra pembangunan. Kami mungkin di daerah akan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan perhitungan nilai karbon, juga mempersiapkan kelembagaan antar SKPD, antara bupati, kabupaten kota yang ada, juga dengan masyarakat adat. Nah, semuanya kita akan terlibat juga dengan media-media yang ada, dengan akademisi yang ada, untuk sama-sama ada kita dalam SK yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
Provinsi Papua Barat Daya untuk sebagai pedoman untuk kita sama-sama akan bekerja untuk mendorong itu. Dan juga teman-teman mitra pembangunan kita yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini hampir ada 33 mitra. Sementara itu, Iwan Wibisono, Nature Climate Solution Lead Konservasi Indonesia mengatakan bahwa program karbon bukan berarti menghentikan pembangunan ekonomi. Menurutnya, pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon justru dapat menjadi alternatif insentif ekonomi bagi masyarakat untuk menjaga hutan secara berkelanjutan. Salah satu hal yang penting kan adalah bagaimana memastikan hak masyarakat tetap dihargai. Nah, sebetulnya masyarakat tidak jual hutannya, dan sebetulnya kalau di dalam konteks safeguard karbon, masyarakat tetap boleh memanfaatkan hasil hutan yang ada di dalamnya, entah hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Tentu memang ada batasan, ada pengaturan gitu ya untuk pemanfaatannya. Itu sebagai konsekuensi logis lah. Nah, tinggal nanti semua bisa di dalam desain dokumennya, semua pemanfaatan tadi bisa dimasukkan di dalam penghitungan. Misalnya kebutuhan kayu masyarakat untuk kebutuhan misalnya pembangunan rumah kah atau apa, itu berapa. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat adat menjadi penerimaan manfaat utama dari program karbon, sekaligus membuka peluang sumber pendapatan bagi daerah tanpa mengorbankan kelestarian hutan yang menjadi aset penting Papua Barat Daya. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita ke Sulawesi Tenggara, saudara. Pemerintah provinsi menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, sebanyak 11.000 baju seragam sekolah gratis disalurkan kepada siswa kurang mampu yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu pada Kamis 11 Juni 2026. Sebanyak 11.000 pasang seragam sekolah disiapkan untuk didistribusikan kepada para siswa yang membutuhkan. Bantuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Aris Badara menjelaskan, bantuan seragam sekolah tersebut disalurkan ke siswa SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten dan kota. Proses distribusi dilakukan melalui kantor cabang dinas atau KCD yang ada di masing-masing daerah sebelum kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah penerima. Menurut Aris Badara, penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kantor cabang dinas, hingga tim teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Adapun syarat utama bagi siswa penerima bantuan adalah memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Ya, jadi kita berharap ini bisa tersebar ke 17 kabupaten kota. Tadi diserahkan kepada KCD. KCD nanti akan mendistribusikan ke sekolah karena KCD itu yang merupakan perwakilan kami di Dinas Pendidikan itu di daerah-daerah. Jadi KCD itu merupakan representasi Dinas Pendidikan yang ada di tingkat provinsi. Tentu kita tahu sekarang kita dalam keadaan efisiensi anggaran, oleh sebab itu terjadi dari sisi kuantitas ada penurunan sedikit, walaupun sebenarnya kita berharap ini bisa sampai kepada seluruh siswa-siswa kita. Dengan adanya bantuan seragam sekolah gratis itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa kurang mampu, meningkatkan semangat belajar, serta memastikan seluruh anak di Sulawesi Tenggara memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya perlengkapan sekolah. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Info berikutnya, saudara. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Rabu siang. Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026. Dari hasil sensus ekonomi ini dapat dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Sebagai simbol dimulainya rangkaian pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI bersama Gubernur Sulawesi Selatan melakukan pencanangan sensus ekonomi 2026 di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Rabu siang. Kegiatan dihadiri sejumlah stakeholder terkait, termasuk kepala daerah di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyamakan visi serta memperkuat kolaborasi seluruh kepentingan dalam mensukseskan pelaksanaan sensus. Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Statistik sekaligus momentum penting untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Data hasil sensus nantinya tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara konkret dan terukur. Kita bersama-sama mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan acara ini dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan, dan ini salah satu acara yang luar biasa karena kalau saya boleh katakan Pak Gubernur, ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di provinsi. Jadi provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 direncanakan berlangsung door to door pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.